Halo, selamat pagi sahabat Mirai Aset. Hari ini saya akan membawakan makro update tentang RDG bulan Mei ini. Next. Ya, sesuai perkiraan, BI mempertahankan suku bunga kebijakannya di level 6,25% pada RDG bulan Mei ini, dengan suku bunga deposit and lending facilities masing-masing di 5,5% dan 7,0%. Sikap pro stability ini yang awalnya diperkirakan berubah tahun ini, kini tampaknya menjadi strategi jangka panjang BI. Dan saat ini, fokus BI tetap pada stabilitas rupiah dengan pendekatan yang hati-hati dan wait and see yang sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar global. Dan setelah kenaikan suku bunga di bulan April kemarin, rupiah ini sudah menguat 1,6% month to date pada bulan Mei 2024, mengimbangi depresiasi 3,9% year to date sepanjang 2024. Dan kinerja rupiah di Mei ini melampaui Philippines peso, won Korea, dan baht Thailand masing-masing sebesar 4,9%, 5,5%, dan 6,0% year to date. Dan pemulihan nilai rupiah ini sebenarnya didorong oleh kebijakan moneter di BI di bulan April kemarin, yang meningkatkan arus modal asing terutama ke SBN dan SRBI dengan total 4,2 miliar US dollars per 20 Mei 2024. Next. Sebagian besar dari upaya BI ini sebenarnya mengoptimalkan semua instrumen moneter termasuk SRBI, SVBI, dan SUFBI untuk merangsang pasar uang dan menarik modal asing dan memperkuat stabilitas rupiah. Dan per 21 Mei 2024 ini posisi outstanding SRBI, SVBI, dan SUFBI masing-masing sebesar 508,4 triliun rupiah, 2,1 miliar US dollars, dan 257 juta US dollars secara masing-masing. Dan meskipun ada ketidakpastian pasar keuangan global, penerbitan SRBI ini sebenarnya meningkatkan arus modal asing yang terlihat dari kepemilikan non-residen yang naik dari 71,6 triliun atau 18,2% dari total outstanding pada 23 April 2024 menjadi 142,9 triliun rupiah atau 28,1% dari total outstanding pada 21 Mei 2024. Dan kedepannya BI ini akan lebih menyempurnakan instrumen pro marketnya untuk menarik arus modal portfolio asing sambil menjaga pendekatan yang hati-hati yang sangat dipengaruhi oleh sentimen pasar global. Next. Ya, meskipun ketidakpastian di pasar keuangan global terus berlanjut, sebenarnya ekonomi di Amerika Serikat ini sebenarnya masih tetap tangguh, ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, tingkat inflasi yang cukup robust, dan pasar tenaga kerja yang cukup solid. Pada April 2024, tingkat inflasi tetap tinggi dengan angka CPI 3,4% year on year, angka PCE di 2,8% year on year yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Namun sebenarnya kami tetap optimis terhadap kemungkinan adanya 2 kali penurunan suku bunga The Fed tahun ini, dan ini dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi BI untuk menerapkan kebijakan penurunan suku bunga yang serupa. Dan skenario ini bisa mengarah pada rupiah yang lebih stabil dan secara bertahap menguat. Dan meskipun kami mengantisipasi neraca transaksi yang berjalan yang lebih lemah pada kuartal ini, karena salah satunya adalah faktor musiman, kami berharap adanya perbaikan pada neraca pembayaran secara keseluruhan. Next. Dan kebijakan moneter pro stability ini sudah diterapkan sebenarnya sejak 2022 dengan kemungkinan besar akan mendukung pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. Meskipun kami berharap adanya penurunan suku bunga yang lebih agresif, pertumbuhan kredit yang kuat dilaporkan oleh BI yang ini adalah berita yang cukup positif. Pada bulan April 2024 ini, pertumbuhan kredit melonjak 13,1% year on year, yaitu level tertinggi dalam 5 tahun dengan NPL turun menjadi 2,3% pada bulan Maret. Dan pertumbuhan kredit yang kuat ini menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah kebijakan moneter yang cukup hati-hati. Oke, next. Sekian presentasi dari saya. Kembali lagi ke Glenda.